Jadi pada podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat unik nih dan sangat berpengalaman lah. Jadi boleh dong diperkenalkan dulu dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Ajri Ambus Regar. Saya mahasiswa kampus Polbangtan Medan, jurusan perkebunan, prodi teknologi produksi tanaman perkebunan. Nah, jadi kalau saya tengok dari backgroundnya Bang Ajri ini kan berarti Bang Ajri sekarang lagi menempuh pendidikan nih di jenjang perkebunan ya. Ya. Jadi kalau misalnya Abang ditugaskan sebagai penanggung jawab CSR gitu ya, apa sih menurut Abang masalah sosial paling berpengaruh di CSR gitu? Kalau menurut saya nih Bang ya, masalah sosial paling berpengaruh itu menurut saya di pendidikannya Bang. Kenapa itu Bang kalau begitu? Karena kan eh, perkebunan ini kan termasuk di kampung-kampung itu kan Bang. Iya. Jadi aksesnya itu terbatas Bang. Ya, misalnya pembangunan dikit gitu kan, kurang memadai, Iya. aksesnya terbatas. Guru-guru juga males itu Bang karena terlalu dalaman gitu Bang. Berarti menurut Bang Ajri ini pendidikan lah yang paling Iya. paling penting gitu di perkebunan Bang. Jadi kalau menurut pandangan atau persepsi Abang lah, kayak mana sih kondisi ideal di luar dengan perbandingan kondisi nyata di perkebunan gitu Bang? Nah, kok menurut saya Bang, kondisi idealnya itu eh, anak-anak di sekitar perkebunan itu eh, punya akses pendidikan yang layak gitu Bang. Sekolahnya dekat dari misalnya dekat dari tempat tinggal, fasilitas lengkap, jauh dekat dari pemukiman. Gitu Bang. Kalau kalau kenyataan nih Bang, itu berbanding kebalik Bang sama Kenapa yang saya itu bilang tadi. bisa berbanding kebalik gitu dia Bang? Dia jauh dari pemukiman, fasilitasnya kurang layak, Oh, pembangunannya sedikit, guru juga sedikit gitu Bang, males di situ. berarti itu suatu tantangan lah ya Bang. Ya Bang. Lalu mungkin ini udah ketemu nih masalah sosialnya gitu ya kan. Oke, kalau misalnya masalah sosial yang paling bermasalah di perkebunan itu pendidikan ya kan. Ya. Jadi setelah Abang ketahui masalah pendidikan ini sangat penting di perkebunan, apa sih program yang akan Abang buat supaya masyarakat perkebunan itu lebih pendidikannya tinggi gitu Bang, kayak memadai lah fasilitas untuk pendidikannya. Kalau program yang saya rencanakan ini Bang, saya ingin membangun sekolah-sekolah gitu Bang di sekitar perkebunan. Ya misalnya dekat dengan pemukiman lah Bang. Nah jadi kan Bang, Abang udah tahu nih masalah sosial di perkebunan itu apa kan, kayak tadi pendidikan ya kan paling bersangkut paut lah dengan kehidupan masyarakat di sana. Lalu kalau Abang mau buat project, kira-kira itu projectnya apa gitu. Tujuannya itu apa aja gitu? Nah, kalau proyek yang saya kerjakan ini Bang, saya ingin membangun sekolah-sekolah dan pengembangan sarana pendidikan di sekitar perkebunan nih Bang. Kalau boleh tahu itu apa aja tuh Bang? Nah, kayak misalnya bangunan sekolah. Nah jadi kan Abang udah tahu nih masalahnya apa, sosialnya kan. Jadi tujuan dari pembuatan project Abang itu apa? Kalau tujuan saya sih Bang, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di sekitar perkebunan itu layak gitu Bang. Selain itu juga proyek ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah yang tinggi tuh Bang. Berarti di perkebunan masih banyak ya kan Bang yang putus sekolah. Iya banyak gara-gara tadi itu Bang. Sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sekitar perkebunan itu juga Bang. Oke. Jadi harapan saya semoga proyek Abang ini berjalan lancar dan sukses lah Bang ya. Amin. Jadi kan kalau kita membuat kegiatan atau proyek ini kan pasti ada tahapannya gitu kan. Iya Bang. Kalau untuk Abang lah, strategi dari Abang tahapan pertama itu apa dulu? Jadi tahapannya itu dimulai dari survei sama pengumpulan data dulu Bang. Oke Bang. Lalu setelah itu kita melakukan perencanaan pembangunan, itu termasuk lokasi, desain bangunan seperti apa, dan juga fasilitas apa saja yang dibutuhkan. Berarti Tapi pas di survei ini Abang berkontribusi langsung ke masyarakat, bertanya gitu. Ya, betul, Bang. Kebutuhannya apa gitu Bang. ya, terus tahap selanjutnya itu Bang, langsung tahap pembangunannya Bang. Oke. Lalu setelah
pembangunan itu selesai, kita melakukan tahap evaluasi dan pemantauan bang, untuk memastikan apakah sekolah yang dibangun itu benar-benar digunakan atau benar-benar digunakan dan apakah memberi manfaat gitu. Oke, berarti tujuan abang ini sangat mulia lah ya kan. Lalu mungkin kalau untuk abang sendiri, apakah dalam melaksanakan program ini abang menggunakan tim atau apa semacamnya gitu? Siapa aja sih pihak-pihak yang bakal terlibat dalam program yang abang jalankan ini? Kalau pihak-pihak itu, yang pertama itu perusahaan perkebunan bang, Ya. kedua pemerintahan desa, ketiga dinas pendidikannya, dan yang keempat itu yang paling penting masyarakat bang. Oh, berarti masyarakat lah ya kan yang berkontribusi ya. Iya. Terus bang, kalau kita membuat program kan nggak mungkin nggak ada biaya ya kan. Jadi apa sih rancangan biaya yang dibutuhkan untuk program abang ini? Kalau biaya yang digunakan itu bang, seperti pembangunan gedung sekolah itu, kan kita perlu juga, kan nggak pembangunannya ya bang, kita butuh fasilitas juga, Iya. kayak meja, kursi, papan tulis, buku, sama yang lain-lainnya lah bang. Nah, selain itu dana ini juga bisa dialokasikan untuk pelatihan atau bantuan bagi tenaga pengajar agar kualitas pembelajaran meningkat. Kalau rencananya ini apakah biayanya itu harus jelas atau nggak jelas gitu bang? Kan dimana-mana kita kalau harus membangun sesuatu itu kan harus transparan ya kan dananya gitu. Oh, itu yang harus jelas itu bang, karena supaya penggunaan dana CSR ini transparan dan tepat guna. Dengan begitu kan program ini bisa berjalan sesuai rencana. Kira-kira rencana abang untuk membuat pelaksanaan proyek ini kapan tuh kira-kira? Kalau boleh tahu. Kalau dalam membuat program ini kan kapan kira-kira bisa terlaksana dengan baik program abang ini? Kapan jadwalnya gitu? Rencana jadwalnya gitu. Kalau jadwal ini saya bagi menjadi beberapa tahapan bang, mulai dari perencanaan, pembangunan hingga evaluasi. Oke. Terus total waktu pelaksanaan ini bisa memakan waktu lama gitu bang, berapa bulan lah. Berapa bulan itu bang? Kalau pembangunan itu kira-kira hampir setahun juga lah bang. Oh, Tergantung juga ya bang? tergantung juga sekolah semana besarnya. Iya. Ini bang, dampak-dampak dari kalau misalnya kita merencanakan jadwalnya itu tidak dengan baik, programnya ini terlambat gitu, apa sih dampaknya yang bakal terhimbas gitu dari program ini? Kalau dampaknya itu bang, yang pasti tuh biayanya bertambah bang, kan kok lama dia kan, bayar tukangnya lama juga dia. Terus sekolahnya juga lambat dia digunakan, jadi anak-anak itu udah sempat tamat duluan gitu bang. Oh, jadi nggak tahu dulu gitu ya. Iya. Udah sangat berdampak buruk lah gitu kan. Buruk kali bang. Jadi begitu ya teman-teman, untuk program yang sangat bermanfaat dari narasumber kita hari ini. Semoga program yang direncanakan oleh Bang Ajri ini sangat bermanfaat dan kedepannya berkelanjutan lah di masyarakat perkebunan. Amin. Saya berterima kasih kepada Bang Ajri sebagai narasumber kita Sama, Bang. pada pagi hari ini yang cerah ini, sangat menginspirasi dan sangat membuat saya itu ingin berkontribusi lah dalam proyek Bang Ajri ini. Aja abang kalau mau ikut nggak apa-apa bang, boleh. Oke, saya. terima kasih Saya. Bang Ajri. Jadi sekian podcast kita pada hari ini. Saya sebagai narasumber, sebagai Saya sebagai narasumber anjing. Coba doi. Langsung ya, saya sebagai itu ya. Jadi terima kasih. Saya terima kasih kepada Abang Ajri sebagai narasumber sama. atas topiknya yang sangat bermanfaat ini. Saya Akbar Pratama selaku host pada acara podcast kita pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya dan narasumber masih terdapat kekurangan, karena kekurangan itu datang dari saya sendiri dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Ya, kepada sama-sama. Bang Ajri dan terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan podcast kami pada hari ini. Semoga kita berjumpa di lain waktu Bang Ajri. Amin. Masya Allah bang. Oke Bang.